Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini saya menemukan satu video lama dari ceramah Pak Lutfi bin Yahya asal Pekalongan, di mana Pak Lutfi bin Yahya ini salah dalam menganggap satu kalimat atau satu teks, di mana Pak Lutfi menganggap bahwa itu sebagai ayat Al-Quran, firman Allah. Ternyata setelah saya cek, itu bukan firman Al-Quran, tetapi itu adalah sebuah hadis. Nah, dari kesalahan ini saya tertarik untuk sedikit mengkritisi dan sekaligus meluruskan. Saya tidak mengatakan Pak Lutfi bodoh, tetapi dalam hal ini ketika siapapun yang salah ya harus diluruskan. Namun sebelum saya masuk pada pembahasan itu, artinya di mana letak kesalahan Pak Lutfi bin Yahya, untuk seluruh penonton dari manapun berada yang belum subscribe channel saya, silakan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, akan langsung saya tampilkan satu cuplikan video dari ceramah lama Pak Lutfi bin Yahya, di mana Pak Lutfi bin Yahya salah menganggap bahwa itu dianggap sebagai ayat Al-Quran, ternyata itu adalah hadis. Nah, seperti apa ceramah Pak Lutfi bin Yahya? Silakan penonton simak baik-baik video yang akan tayang berikut ini. Wajib goro-goro sego tum saking kilingan mangan enak, isik mangan serundeng sego megono serundeng kok sedep, kilingan karo bapak utawa karo ibu ditukokke borong bungkusan digawa karo lawuhipun teko mriku ketemu cimak sik dereng sari apa le anu mak kula wau mangan sego megono kok sedep kok kelingan ibu utawi simak kula tembasake kalih wong tuwa padahal nembe dahar tapi orang ngecewake wong, orang ngecewake anake. Aku ya kesan mangan le mene tak cicipane. Begitu dicicipai gregel. Ya Allah ya Rabb. Anakku durung sepiro luru-lurune kok wis eling ring wong tuwa. Nekake itu kok akis kok megono. Muga-muga kowe le dadi wong sing bejo donya akhirate le. Muga-muga kowe rezekine luar biasa le, diangkat segala kabeh kesusahan le. Sego satum dongane bergedek niku wong tuwa karo anak luar biasa. Pantes umpamane Allah Ta'ala dawuh ridhallah fi ridhal walidain, keridhoane Allah Ta'ala niku tergantung wong tua loro. Niku sik wong tua loro kita tarik sekarang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru saja kita saksikan bersama ceramah Pak Lutfi bin Yahya. Di situ Pak Lutfi lagi menjelaskan terkait bakti anak terhadap orang tua. Kemudian Pak Lutfi bin Yahya menyitir satu hadis, ridhallah fi ridhal walidain, itu hadis, tetapi Pak Lutfi menganggap bahwa itu adalah firman Allah. Itu kan lengkapnya begini hadisnya, ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Itu artinya bahwa ridho Allah ini bergantung pada ridho kedua orang tua,
Kemudian kemurkaan Allah ini bergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian Ibnu Hibban, dan juga diriwayatkan oleh Hakim. Jadi di situ Pak Lutfi kesalahan menganggap bahwa ridho fi ridhol walidain itu merupakan firman Allah. Sekali lagi bahwa itu bukan firman Allah, itu adalah hadis Rasulullah. Rasulullah menganjurkan untuk setiap manusia agar berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu, sehingga Rasulullah bersabda ridho fi ridhol walidain. Jadi ridho Allah ini bergantung atas ridho kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Kemudian disambung dengan teks berikutnya, wasakhatullahi fi sakhatil walidain, dan kemurkaan Allah ini bergantung atas kemurkaan kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Di samping Pak Lutfi di situ salah dalam menganggap bahwa itu sebagai firman Allah, di situ juga Pak Lutfi menjadikan hadis itu sebagai motivasi kita agar kita selalu mengingat Rasulullah, di mana Rasulullah itu dianggap sebagai orang tua kita, karena itu acara adalah acara maulidan. Itu di situ bahwa walidan di situ ya tidak cocok ketika maknanya dijabarkan dengan kita sebagai umat Rasulullah, kemudian dianjurkan untuk menghormati orang tua kita. Nah, dalam hal ini Pak Lutfi menganggap bahwa Rasulullah pun orang tua kita, sehingga ya harus kita hormati, harus kita patuhi. Itu tidak tepat karena di situ lafaz walidain, di situ isim tasniyah yang menunjukkan arti dua. Jadi dua orang tua itu adalah ayah dan ibu. Ya, maksudnya Rasulullah itu kan bahwa setiap manusia ini dianjurkan untuk taat kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Karena ridho Allah itu bergantung pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu bergantung atas kemurkaan kedua orang tua. Di situ walidain itu artinya isinya itu ayah dan ibu, Pak Lutfi. Jadi ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain itu adalah keriduan Allah itu atas keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah atas kemurkaan kedua orang tua. Itu walidain di situ tidak tepat ketika dijadikan dalil agar kita selalu menghormati dan mengingat Rasulullah. Karena di situ Pak Lutfi hadis tersebut dijadikan dalil agar kita selalu memperingati maulidan, yaitu menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ Pak Lutfi menganggap sebagai orang tua kita. Itu tidak tepat karena walidain sekali lagi itu adalah isim tasniyah yang isinya ayah dan ibu. Itu adalah anjuran untuk setiap manusia, di mana manusia ini disuruh agar selalu menghormati orang tua, taat kepada orang tua, yaitu ayah dan ibu. Di dalam hal ini kan tentunya patuh kepada kedua orang tua adalah dalam hal-hal yang baik. Dalam hal-hal yang baik ya kita harus patuh kepada kedua orang tua. Kalau ternyata orang tua kita tidak baik atau mengajarkan kita tidak baik, ya kita tidak dianjurkan untuk patuh kepada kedua orang tua. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Pak Lutfi salah menganggap lafadz ridhollahi fi ridhol walidain itu sebagai firman Allah. Itu bukan firman Allah, karena saya cari-cari di Al-Quran itu nggak ada ayat yang berbunyi ridhollahi fi ridhol walidain. Namun saya menemukan bahwa itu adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Nah, ini sebagai video yang meluruskan atas
kesalahan Pak Lutfi bin Yahya. Dan saya tidak menganggap bahwa Pak Lutfi itu bodoh loh. Tapi ketika siapapun yang salah dan itu menyangkut Al-Quran, ya saya luruskan. Ya bukan berarti saya tidak pernah salah. Saya sendiri juga pernah salah. Nah, karena itulah kita sebagai muslim ya harus saling mengingatkan. Mungkin itu Pak Lutfi lagi sapu lisan atau lupa lah, saya nggak tahu. Yang jelas itu salah. Ridha fi ridhal walidain itu adalah hadis Rasulullah, bukan ayat Al-Quran. Nanti kalau saya ngomong Pak Lutfi ini bodoh dan tidak tahu, ya nanti Muhyiddin pada ngamuk-ngamuk. Tidak, saya tidak mengatakan Pak Lutfi bodoh. Tetapi dalam hal ini Pak Lutfi memang salah menganggap ridha fi ridhal walidain itu ayat Al-Quran, sementara itu adalah hadis Rasulullah. Ya barangkali mungkin ada yang tahu, mungkin saya mencari di ayat Al-Quran nggak ada, ternyata di ayat Al-Quran ada. Karena saya tidak teliti dalam mencarinya, ya bisa ditulis di kolom komentar. Barangkali itu saya yang tidak cermat dalam mencari ayat tersebut, yaitu ayat ridha fi ridhal walidain yang menurut Pak Lutfi sebagai ayat Al-Quran. Nah ini tugas kita kan saling mengingatkan. Ketika Pak Lutfi salah, ya siapapun boleh mengingatkan. Dan ketika saya yang mengomentari kesalahan Pak Lutfi karena menurut saya itu salah, ini barangkali justru saya sendiri yang salah. Jangan-jangan karena kebodohan saya, ternyata itu memang ayat Al-Quran, tapi saya mencarinya tidak ada karena saya tidak teliti. Itu barangkali. Nah, untuk seluruh penonton, jika memang ridha fi ridhal walidain merupakan ayat Al-Quran, ya bisa ditulis di kolom komentar itu surat apa dan ayat berapa. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Semoga penonton paham. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.